Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daela Elvia Aurel Mukau dengan NIM 2350191068, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kajian saya mengenai isolasi senyawa flavonoid apigenin atau 5,7,4 aksen trihidroksiflavon pada daun singkong atau Manihot esculenta. Latar belakang. Singkong atau Manihot esculenta merupakan tumbuhan kaya akan karbohidrat yang tumbuh subur di Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, daun singkong juga digunakan secara tradisional untuk mengobati demam, anemia, dan MAH karena daun singkong mengandung berbagai macam metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait dengan kajian ini adalah: yang pertama, apakah isolat daun singkong mengandung apigenin? Yang kedua, bagaimana proses isolasi flavonoid dari daun singkong? Yang ketiga, bagaimana karakteristik senyawa apigenin dihasilkan? Dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan apigenin dalam daun singkong, memahami proses isolasi berdasarkan kajian literatur, dan mengetahui teknik identifikasi senyawa apigenin melalui studi fitokimia. Singkong atau Manihot esculenta. Singkong merupakan jenis tanaman perdu tropis dan subtropis tahunan yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah dan iklim. Banyak tumbuh di wilayah iklim hangat seperti Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Singkong dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang kurang subur serta pada kondisi lingkungan yang kering, sehingga menjadi salah satu sumber pangan alternatif bagi masyarakat. Singkong diketahui mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin yang berpotensi sebagai bahan obat tradisional. Klasifikasi singkong atau Manihot esculenta antara lain berasal dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, dan spesies Manihot esculenta crans. Singkong juga dikenal di beberapa daerah di Indonesia dengan nama sampe di daerah Sunda, ubi kayu di daerah Sumatera, kaspe di area Jawa, kasubi di Papua, dan sela di Bali. Di luar negeri, singkong dikenal dengan nama cassava di Inggris, mandioka di Brazil, maniok di Afrika, balinghoy di Filipina, dan koaimi di Vietnam. Dan untuk deskripsi tanaman dari singkong sendiri, singkong merupakan tanaman yang memiliki tinggi mencapai 1,5-3 meter, batangnya berkayu, beruas berbentuk silindris, warna bervariasi mulai dari hijau keputihan hingga coklat keabu-abuan. Daunnya berupa daun tunggal dengan helaian menjari dengan jumlah ganjil sekitar 5-9 helai, ujung daun meruncing, pangkal daun menyempit, dan tepi daun rata. Tangkai daunnya berukuran panjang berwarna hijau, kemerahan, hingga keunguan tergantung dengan varietasnya, memiliki bunga berumah satu, tersusun dalam tandan yang muncul di ketiak daun atau ujung batang. Buahnya berbentuk kapsul bundar yang dilengkapi dengan 6 sayap memanjang, memiliki sistem perakaran akar tunggang yang kemudian membesar dan beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan, berupa umbi dengan daging berwarna putih atau kekuningan. Daun singkong telah banyak diteliti dan dilaporkan aktivitas farmakologisnya, dan berikut merupakan beberapa aktivitas farmakologi dari daun singkong yang paling sering disebutkan. Antara lain, yang pertama, antioksidan. Senyawa apigenin yang terkandung dalam daun singkong termasuk ke dalam golongan flavon yang memiliki struktur kimia yang sangat efektif untuk menstabilkan radikal bebas. Yang kedua adalah antidiabetes. Senyawa apigenin dalam daun singkong menghambat enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase di saluran pencernaan sehingga penyerapan karbohidrat menjadi lebih lambat. Yang ketiga, antiinflamasi. Senyawa apigenin dalam daun singkong berfungsi menghambat enzim proinflamasi atau COX2 dan menurunkan produksi sitokin sehingga dapat meredakan nyeri, bengkak, dan kondisi peradangan. Dan yang terakhir adalah antibakteri.
Senyawa flavonoid di dalam daun singkong bersifat mengganggu integritas membran sel bakteri sehingga cairan sel keluar dan bakteri mati. Mekanisme ini positif terhadap bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan. Berikut merupakan metode isolasi yang digunakan untuk mengisolasi senyawa apigenin atau 5,7,4 aksen trihidroksiflavon. Alat yang digunakan antara lain UAE atau Ultrasound Assisted Extraction, Rotary Evaporator, KLT, VLC, dan spektrofotometri UV visible. Sedangkan bahan yang digunakan adalah Simplicia daun singkong, etanol 96%, N-heksana, etil asetat, dan silika gel. Tahapan isolasi yang dilakukan antara lain: yang pertama, dilakukan preparasi sampel. Daun singkong dikeringkan dan diserbuk halus untuk memperluas permukaan. Yang kedua, ekstraksi dengan metode Ultrasound Assisted Extraction. Sampel diekstraksi menggunakan gelombang ultrasonik selama 30 menit. Yang ketiga, dilakukan fraksinasi dan pemisahan. Ekstrak dipartisi dengan pelarut, lalu dilakukan pemisahan dengan VLC dan kromatografi. Yang keempat, monitoring dan pemurnian. Setiap fraksi dipantau dengan KLT. Isolat dinyatakan murni jika menunjukkan bercak tunggal pada plat KLT. Hasil identifikasi dan analisis. Identifikasi diawali dengan proses monitoring dengan KLT dan reaksi FeCl3 untuk mendeteksi senyawa fenolik. Dilanjutkan dengan pemurnian menggunakan kromatografi kolom hingga diperoleh isolat murni yang ditandai dengan munculnya bercak tunggal pada pengujian KLT 2 sistem pelarut. Kemudian dilakukan karakterisasi lanjutan dengan menggunakan spektrofotometri UV visible yang menunjukkan adanya dua pita serapan utama, yaitu pita pertama pada panjang gelombang 334 nanometer dan pita kedua pada panjang gelombang 269 nanometer, yang secara spesifik mengkonfirmasi bahwa isolat daun singkong memiliki kerangka dasar golongan flavon. Hal ini diperkuat dengan hasil positif atas penambahan preaksi AlCl3 yang mengkonfirmasi keberadaan gugus 5OH, sehingga senyawa hasil isolasi dapat diidentifikasi sebagai apigenin atau 5,7,4 aksen trihidroksiflavon. Sehingga kesimpulan dari kajian isolasi flavonoid kali ini adalah isolasi flavonoid dari daun singkong atau Manihot esculenta menggunakan metode UAE atau Ultrasound Assisted Extraction dengan pelarut etanol berhasil memperoleh isolat murni. Hasil karakterisasi menunjukkan spektrofotometri yang didukung dengan analisis reaksi yang menunjukkan pola serapan khas senyawa apigenin atau 5,7,4 aksen trihidroksiflavon membuktikan bahwa daun singkong memiliki potensi sebagai bahan baku obat tradisional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi kajian ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.